Halo, selamat sore, Dek. Selamat sore, Dok. Ya, ini jamnya sudah menunjukkan jam 3 ya. Terkait dengan pertemuan hari ini, seperti apa, Dek, anunya? Rencana pertemuannya? Ini saya baru dikirimin dari pengelola skenario 2 ya, dia. Halo. Izin menjawab, Dok. Iya, benar, Dok. Ya. Ini kan diskusi kan? Dek? Iya, Dok. Ya. Siapa yang gini? Yang memimpin? Izin menjawab, Dok. Untuk yang memimpin hari ini SGD itu saya sendiri, Dok. Ya, silakan, Dek. Mulai saja. Ini mohon maaf sebelumnya karena device saya agak macet sedikit. Jadi selamat sore kepada Dok dan teman-teman semua. Jadi pada SGD kali ini kita akan melaksanakan SGD seperti SGD pertama, yaitu dari step kita akan mendiskusikan dari step 1 sampai step 5 mengenai kasus yang kedua. Bisa nggak on kamera, Dek? Biar bisa saya lihat. Dok, kepada teman-teman dipersilakan untuk on kamera. Baik, sebelumnya kepada teman-teman minta tolong untuk yang bisa share screen, di share screen kasusnya nih. Permisi, saya izin membantu untuk share screen PPT-nya. Apakah sudah terlihat? Ya, udah terlihat. Sudah. Baik, jadi skenario Bisa diperbesar lagi dikit, Dek? Tidak bisa, Dok. Hanya bisa segini aja, Dok. Ya, Terima makasih, yang kasih. Baik, karena kasus sudah ada di layar, bagi teman-teman bisa membaca terlebih dahulu kasusnya. Kemudian kita akan beranjak ke step 1, yaitu mengklarifikasi istilah yang belum diketahui yang terhadap kasus.
Baik, mungkin dari teman-teman jika ada yang ingin diutarakan mengenai istilah pada kasus yang belum diketahui di persiapan. Selamat sore, dokter dan teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Oh, iya, Oke, mungkin untuk saya sendiri ada beberapa kata yang saya kurang mengerti. Jadi yang pertama ada mobilisasi, terus RT-PCR, international border, addendum, dan juga euro. Mungkin sekian dari saya. Boleh dilanjutkan ke teman-teman berikutnya. Terima kasih. Gininya dek, apa namanya, nama dan NIM serta prodinya ya dek ya. Oh ya, mohon maaf dok. Perkenalkan, nama saya Ananda Karaharja dari Prodi PSSKPD dengan 3 digit NIM terakhir 136. Baik, terima kasih Nanda. Untuk teman-teman yang lain, masih ada yang ingin mengutarakan terkait istilah-istilah yang belum diketahui. Permisi, sebelumnya akan nama saya Imade Primarenanda dari program studi farmasi dengan 3 digit NIM terakhir 083. Di sini mungkin ada beberapa kata yang sedikit asing buat saya, seperti contohnya adalah karantina, kemudian antigen. Mungkin sekian, bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Prima. Untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin mengutarakan istilah yang belum diketahui. Selamat pagi dok dan teman-teman, perkenalkan nama saya Monika Priyatanjaya dengan 3 digit NIM terakhir 085. Saya dari Prodi PSSKPD. Mungkin menurut saya istilah yang mungkin belum saya mengerti itu adalah Satgas COVID. Sekian dok, terima kasih. Baik, terima kasih Monika. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin sampaikan mengenai istilahnya? Misi izin menjawab. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Primadita dari PSSKPD dengan digit NIM terakhir 186, di mana ada satu kata yang saya tidak mengerti, yaitu international border. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Prima. Dari teman-teman yang lain, apakah masih ada? Saya izin menjawab. Selamat siang dokter dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nika Dekdes Nanda Putri dengan 3 digit NIM terakhir 032 dari Prodi PSSKM. Dari skenario yang ada, kata yang belum saya pahami yaitu mengenai puncak wave. Mungkin sekian dok, terima kasih. Baik, terima kasih Dea. Yang lain, apakah masih ada atau sudah cukup mengenai istilah yang belum dipahami? Baik, saya rasa sudah cukup ya untuk mengutarakan istilah-istilah yang mungkin bisa semua. Baik, itu merupakan step 1. Untuk selanjutnya itu kita ke step 2, yaitu mendefinisikan masalah berdasarkan skenario. Bagi teman-teman yang ingin berpendapat,
Baik, terima kasih atas pendapatnya. Mohon tanya dari prodi mana tadi? Terima kasih Kristina. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin berpendapat? Izin berpendapat, dokter dan teman-teman sekalian. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Ananda Satedianti dengan dari Prodi PSSKPD dengan 3 digit NIM terakhir 035. Jadi untuk beberapa istilah yang belum diketahui oleh teman-teman, adapun pengertian yang menurut saya ketahui, yaitu pertama dari mobilisasi. Jadi mobilisasi menurut pengetahuan saya itu merupakan suatu pergerakan ataupun aktivasi ataupun adanya suatu perpindahan baik dari tempat atau kedudukan ataupun tingkah laku terhadap orang-orang dalam masyarakat dengan pola hidup yang baru. Lalu untuk yang kedua ada istilah mengenai PCR, itu merupakan kepanjangan dari polymerase chain reaction yang merupakan pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri, ataupun virus. Saat ini tuh PCR ini juga digunakan untuk mendiagnosis COVID-19. Mungkin sekian istilah yang saya ketahui. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Terima kasih. Selamat sore dokter dan teman-teman. Mungkin saya izin untuk menjawab untuk istilah yang lain juga. Mungkin saya izin menjawab untuk yang international border. Kalau menurut pengetahuan saya, international border sendiri ini merupakan perbatasan antara negara yang satu dengan negara yang lain yang perbatasannya ini sudah diatur dalam suatu hukum tertentu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Krisanta dari PSSKPD dengan 3 digit NIM terakhir 230. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpendapat. Dan teman-teman lain, apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Saya izin berpendapat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arisha Pramesti Putri dengan NIM 2002551043 dari Prodi Kedokteran Gigi. Saya izin menjelaskan mengenai adendum. Jadi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adendum merupakan jilid tambahan pada buku, lampiran, ataupun ketentuan atau pasal tambahan yang misalnya ada di dalam akte. Jadi pada umumnya istilah adendum itu dipergunakan saat ada tambahan atau lampiran pada perjanjian, namun merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya. Mungkin sekian dari pendapat saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Izin menjawab untuk mengenai puncak wave, itu pengertian dari titik tinggi gerak gelombang. Dari siapa tadi, Dek? Perkenalkan, nama saya Anggun Niswa Pranti dengan akhiran 088 dari PSSKM. Mungkin saya izin berpendapat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikade Desmana Putri dengan 3 digit NIM terakhir 032 dari Prodi PSSKM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai moda transportasi menurut pengetahuan saya pribadi. Jadi mode transportasi itu adalah sebuah hal yang biasanya digunakan untuk menyatakan suatu alat angkut, yang dimana alat angkut ini digunakan untuk perpindahan tempat berupa misalnya berupa barang dari tempat itu ke tempat yang lain. Sekian dok, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpendapat. Jadi di sini saya izin berpendapat mengenai antigen. Sebelumnya perkenalkan dok dan teman-teman, saya Putri Arianti Suwandewi dengan 3 digit NIM terakhir 037 dari program studi ilmu keperawatan.
Jadi di sini saya izin menjawab mengenai antigen. Jadi dalam imunologi itu antigen adalah zat yang mampu menyebabkan sistem imun menghasilkan antibodi yang spesifik dan mampu berikatan dengan sejumlah komponen sistem imun. Jadi sekian pendapat dari saya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, silakan. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putu Inadia Udina dari Prodi Psikologi dengan NIM terakhir 060. Mungkin sebelumnya dari beberapa teman sudah ada yang menjelaskan tentang PCR atau antigen. Karena sinyal saya juga tadi agak terputus, mungkin saya ingin menambahkan terkait dengan antigen dan PCR itu perbedaannya apa aja. Nah, kalau misalnya di antigen itu setahu saya dia prosedurnya lebih sederhana dan lebih cepat karena sampel yang digunakan itu juga melalui hidung, jadi dan hasilnya itu juga lebih cepat. Tapi kalau hanya melalui hidung kalau di antigen setahu saya. Tapi kalau PCR itu dia lebih rumit dan memakan waktu lebih banyak untuk hasilnya. Kalau PCR itu lewat pakai melalui hidung dan juga tenggorokan. Habis itu kalau biayanya setahu saya antigen emang jauh lebih murah daripada PCR, makanya di skenario itu mungkin mereka mintanya untuk antigen. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah berpendapat. Untuk teman-teman yang lain, masih ada yang ingin berpendapat mengenai istilah-istilah. Izin menambahkan, sebelumnya selamat sore. Perkenalkan, saya Putu Lilis Purnama Devi dari PSSP dengan 3 NIM akhir 061. Saya izin menambahkan sedikit apa yang dikatakan Wina tadi mengenai antigen. Setahu saya antigen itu dia itu mendeteksi protein tertentu dari virus yang memunculkan respon pada kekebalan tubuh individu. Segitu saja. Terima kasih. Tadi prodi mana, Dek? Dari psikologi, Dok. Baik, terima kasih pada baik, karena tadi mohon maaf saya salah sebut, tadi kita masih pada step 1 yaitu mengenai istilah-istilah itu. Sekarang untuk mempersingkat waktu kita melanjutkan pada step 2 yaitu mendefinisikan masalah berdasarkan skenario yang berbeda. Nah, teman-teman yang berpendapat atau mengutarakan Izin berpendapat. Selamat siang, dokter dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Niputu Primarita Agneswari dari PSPD dengan 3 digit NIM terakhir 186. Saya izin menambahkan tentang puncak wave. Pada berita yang saya baca tadi, puncak wave itu dapat dikatakan jika kasus COVID-19 itu sudah bisa terkendali, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Prima. Untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin berpendapat mengenai step 2 yaitu mendefinisikan masalah berdasarkan skenario. Izin menjawab, dokter dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nikade Ananda Satedwiyanti dengan 3 digit NIM terakhir 035 dari program studi PSSKPD. Adapun permasalahan yang saya temukan dalam skenario ini yaitu mengapa sang istri lebih memilih untuk melakukan pemeriksaan PCR, pemeriksaan antigen dibandingkan dengan pemeriksaan CPR, di mana hal ini akan menunjukkan adanya perbedaan di antara antigen dan juga PCR. Mengapa sang istri lebih memilih memeriksa menggunakan antigen daripada PCR? Mungkin itu permasalahan yang bisa saya temukan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin menanyakan permasalahan dari kasus? Baik, saya mohon izin untuk menambahkan. Oke, mungkin dari Absa duluan, nggak apa-apa.
Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Imadi Intara Maapsari dengan 3 digit NIM terakhir 039 dari Prodi Fisioterapi. Permasalahan yang saya dapatkan ini, mengapa sang istri itu menuntut untuk pemangkasan durasi karantina. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang lain. Mohon izin menambahkan, perkenalkan nama saya Nanda Karaharja dari PSSKPD dengan 3 digit NIM terakhir 136. Mungkin ini juga melanjutkan pertanyaan dari Ananda Satya yang pertama. Jadi saya ingin bertanya bagaimana perbandingan akurasi, sensitivitas, dan juga spesifisitas dari antigen dan juga PCR. Kemudian untuk melanjutkan pertanyaan dari Afsa juga, saya ingin bertanya berapa harikah durasi karantina yang sedang berlaku di Indonesia? Dan satu lagi, ada yang ingin saya tanyakan adalah apakah tindakan sang suami dengan menawarkan sejumlah euro merupakan tindakan yang baik dilakukan guna bisa menjalani karantina di villa mereka? Mungkin sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya? Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putwi Nadia Udina dari Prodi Psikologi dengan NIM terakhir 060. Di sini saya ingin menambahkan pertanyaan dari Ananda tadi terkait dengan sang suami yang meminta kita untuk menawarkan sejumlah euro dan membiarkan mereka untuk bisa karantina di villa. Nah, pertanyaan saya, kita sebagai Satgas Covid, apa yang harus kita lakukan jika kita mengalami kejadian seperti ini dalam kehidupan bekerja nanti? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lina. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin menyampaikan? Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin teman-teman sudah tidak ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya saya lanjutkan ke step 3, yaitu mendiskusikan masalah dan identifikasi pada step 2. Bagi teman-teman yang ingin berpendapat, Selamat sore dokter dan teman-teman, perkenalkan nama saya Krisanta dari PSSKPD dengan 3 digit NIM terakhir 236. Mungkin saya izin memberikan pendapat saya mengenai pertanyaan yang mengapa sang istri menuntut pemangkasan durasi karantina. Karena sudah disebutkan juga dari soal itu bahwa ramai diberitakan kasus dugaan selebriti yang kabur dari karantina di Wisma Atlet. Itu menurut saya merupakan penyebab utama mereka meminta pemangkasan durasi karantina karena di dalam negeri saja ada yang berhasil kabur dari karantina sehingga mungkin menurut dia itu penjagaannya tidak ketat dan tidak sesuai dengan prosedur yang sesungguhnya sehingga ia meminta untuk diberikan pemangkasan durasi karantina juga. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Izin menjawab dokter dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Ananda Satya dari program studi PSSKPD. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Ananda Eka mengenai
perbedaan akurasi dari PCR dan juga antigen. Jika tingkat akurasi tes PCR itu dapat dikatakan cukup tinggi, tetapi pemeriksaannya itu memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama hingga untuk menunggu hasilnya keluar, itu sekitar 1 hingga 7 hari. Nah, tes PCR itu umumnya dilakukan pada orang yang mengalami gejala COVID seperti batuk, pilek, demam, terganggunya indera penciuman, serta sesak nafas. Khususnya jika orang tersebut memiliki riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19. Sedangkan untuk tes rapid test antigen itu untuk virus corona yang dilakukan dengan mengambil sampel lendir dari hidung atau tenggorokan melalui proses swab. Untuk memberikan hasil yang lebih akurat, pemeriksaan antigen itu dilakukan paling lambat 5 hari setelah munculnya gejala dari COVID-19. Namun beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa pemeriksaan rapid test antigen itu dinilai belum seakurat dari pemeriksaan tes PCR untuk membantu dalam mendiagnosiskan COVID-19. Mungkin sekian jawaban dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Terima kasih. Jika NIM-nya terakhirnya berapa? 035, Dok. Baik, selamat siang dokter dan juga teman-teman. Mungkin di sini saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Nanda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arisha Pramusti Putri dengan 3 digit terakhir NIM-nya 043. Saya dari Prodi Kedokteran Gigi. Jadi di sini tadi terdapat pertanyaan dari Nanda mengenai bagaimanakah sistem karantina untuk pendatang dari luar negeri ke Indonesia saat ini. Jadi berdasarkan dari website Kementerian Luar Negeri yang tadi sudah saya cari, yang diperbaharui paling baru tanggal 27 Oktober. Jadi untuk warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri itu harus melakukan karantina walaupun tesnya itu negatif maupun positif. Nah, untuk yang hasilnya negatif itu harus melakukan karantina selama 5 kali 24 jam atau 14 kali 24 jam dengan ketentuan warga negara Indonesia, PMI, pelajar ataupun mahasiswa dan pegawai pemerintah harus karantina di Wisma dengan biaya ditanggung pemerintah. Kemudian untuk WNI atau WNA juga harus dikarantina di tempat akomodasi rekomendasi dari Satgas COVID-19 dengan biaya mandiri. Sedangkan jika hasil tesnya positif, harus melakukan karantina di fasilitas isolasi terpusat dan perawatan di RS, di mana WNI biaya ditanggung oleh pemerintah, sedangkan WNA biaya mandiri atau pihak sponsor, ataupun keluarga ataupun yang memberikan pertimbangan untuk izin masuk. Mungkin sekian dari jawaban saya. Mungkin teman-teman yang lain adakah yang ingin menambahkan? Selamat sore teman-teman dan dokter. Saya izin menjawab sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Imadi Primarenanda dari program studi farmasi dengan 3 digit NIM terakhir 083. Di sini saya mendengarkan pertanyaan yang cukup menarik, yaitu apakah tindakan sang suami yang menawarkan euro benar untuk menjalankan karantina di villa mereka. Nah, menurut saya tindakan yang dilakukan sang suami tentunya salah ya, karena ini juga merupakan tindakan suap, bisa dibilang suap untuk sebagai jalan pintas agar dia bisa mencapai keinginan yang diinginkan. Dan kita juga sebagai satgas yang bertugas di lokasi tentunya harus bisa menahan diri sambil memberikan edukasi tentunya dengan cara yang sopan dan berkenan di hati sang suami dan sang istri. Mungkin sekian jawaban dari saya. Jika ada teman-teman yang mau menambahkan, dipersilakan. Terima kasih. Izin menambahkan, sebelumnya perkenalkan saya Niputu Lilis Puramadevi dari program studi psikologi dengan 3 digit NIM akhir 061. Saya izin menambahkan jawaban dari Prima tadi mengenai WNA yang memberikan euro kepada petugas itu menurut saya itu tindakan yang tidak benar seperti yang dikatakan Prima tadi, karena sebagai satgas seharusnya sudah harus bisa bertindak tegas, karena juga ada undang-undang yang sudah mengatur tentang karantina tersebut. Salah satunya yaitu pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
yang mengatur tentang sanksi bagi mereka yang tidak taat terhadap karantina wilayah. Bahkan jika orang tersebut melakukan tindakan tersebut bisa didenda maksimal sejumlah 100 juta. Dan juga pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 ini juga menyebutkan orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan menghalang-halangi penyelenggaraan karantina kesehatan sehingga dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan juga denda paling banyak itu selama 1 tahun. Sekian, terima kasih. Dari prodi mana, Dek? Izin menjawab, Dok. Prodi Psikologi. 3 digit terakhir? 061. Ya, sudah. Makasih ya, Dek. Baik, perkenalkan saya Theodora Angelik Wijaya dari PSSKM dengan NIM 073. Jadi saya ingin menambahkan mengenai sistem. Tadi saya menemukan agak sedikit berbeda dari Arisya, yaitu mengenai aturan karantina itu diatur dalam SE nomor 18. Diatur dalam SE nomor 18 tahun 2021 tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan internasional. Jadi aturan ini berlaku bagi pelaku perjalanan internasional baik WNI maupun WNA yang akan masuk ke Indonesia. Aturan pertamanya itu mengenai tes PCR, itu wajib dilakukan H-3 sebelum kedatangan dan saat kedatangan. Selanjutnya pelaku perjalanan internasional juga wajib melakukan tes ulang RT-PCR pada hari ke-7 karantina. Selanjutnya setelah sampai pada tempat tujuan, pelaku perjalanan internasional itu wajib melakukan karantina selama 8 kali 24 jam. Jika WNI atau WNA itu sudah divaksin dan tes PCR-nya negatif, baik 3 hari sebelum keberangkatan maupun pas kedatangan, maka pelaku perjalanan tersebut perlu melakukan karantina selama 7 hari, lalu kembali melakukan tes PCR. Jika hasilnya positif, maka mereka harus karantina selama 14 hari tanpa terkecuali. Sedangkan jika hasilnya negatif, pelaku perjalanan wisata dapat dinyatakan selesai karantina pada hari ke-8. Sekian dari saya, terima kasih. Izin menjawab, saya izin menambahkan untuk akurasi dari antara PCR dan dari swab antigen. Di sini saya dapat artikel di mana rapid test atau antigen itu hanya memberikan nilai akurasi sebesar 18%. Dan kalau untuk PCR-nya itu 97%. Sekian dari saya, terima kasih. 3 digit terakhir berapa, Dek? Oh ya, mohon maaf sebelumnya, saya 3 digit NIM terakhir 186 dari PSPD. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman sudah berpendapat. Untuk teman-teman yang lain menjawab pertanyaan dari sebelumnya. Suaranya kok nggak jelas anunya, pimpinan moderatornya. Ya Dok, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas Dok? Ya, sekarang sudah. Baik, saya ulangi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpendapat dan menjawab pertanyaan pada slide sebelumnya. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin berpendapat atau menjawab pertanyaan dari sebelumnya? Dipersilakan.
Baik, jika tidak ada, saya izin berpendapat mengenai pertanyaan kita sebagai Satgas COVID, apa yang harus kita lakukan saat menghadapi kejadian seperti ini. Apalagi dikatakan pada kasus bahwa sang suami menawarkan ke kita sejumlah euro agar mereka berdua bisa menjalani karantina di villa mereka di daerah seperti jawaban di teman-teman sebelumnya. Kita sebagai Satgas COVID tentunya harus tegas dalam menjalankan tugas. Kemudian kita harus berani untuk istilahnya mengedukasi mereka. Kenapa mereka harus menjalani karantina, kenapa mereka harus karantina sesuai dengan arahan yang sudah ada di peraturan, kemudian kenapa mereka harus menjalankan karantina dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi intinya kita sebagai petugas pada saat itu apapun yang ditawarkan oleh mereka kita harus bisa bertindak dengan tegas untuk menolak, dan kita juga harus bisa memberikan pengertian kepada mereka mengapa mereka harus menjalankan ketentuan-ketentuan yang sudah. Jadi sekian dari saya. Mungkin kita lanjutkan saja untuk step selanjutnya. Moderator, Siganim terakhir berapa, Dek? Iya, Dok. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Arianti Swandewi dari program studi ilmu keperawatan dengan 3 digit NIM terakhir 037. Baik, kepada Dok dan teman-teman, kita lanjutkan untuk step selanjutnya, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Baik, bagi teman-teman yang ingin berpendapat, dipersilakan. Izin berpendapat, dokter dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ananda Satya dengan 3 digit NIM terakhir 035 dari program studi PSSKPD. Adapun tujuan pembelajaran yang kami dapat dalam SGD kali ini yaitu mengajarkan kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa menjadi tenaga kesehatan yang memegang teguh kejujuran dan keadilan agar berani untuk menolak suap baik dari pasien, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang yang diberikan oleh pasien demi kepentingan pribadinya. Mungkin sekian jawaban dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Terima kasih. Izin menambahkan dari saya, perkenalkan nama saya Primadita dengan 3 digit NIM terakhir 186 dari PSPD. Izin menambahkan untuk tujuan pembelajarannya bahwa kita sebagai tenaga kesehatan harus berpikir kritis agar kita bisa menentukan bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu kepada sang pasien agar tidak terjadi tidak terjadi penyimpangan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Satgas COVID-19. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman. Untuk teman-teman yang lain, saya izin berpendapat sedikit. Mungkin tadi sudah disampaikan kepada teman-teman sebelumnya, yaitu pembelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ini, itu kita sebagai tenaga kesehatan yang benar sekali yang seperti yang dikatakan tadi, kita harus berpegang teguh pada kejujuran, tidak mudah terpengaruh pada suap dalam bentuk apapun itu. Jadi selain itu kita juga harus tegas sebagai tenaga kesehatan. Jadi mungkin saja nanti kita dihadapkan kepada masyarakat atau pasien yang mungkin kurang mengerti pada situasi yang mungkin mereka hadapi nanti. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan sebisa mungkin harus menjelaskan dengan jelas kepada mereka apa sih situasi yang mereka hadapi saat itu, sehingga mereka tidak berlaku semena-mena terhadap
kita sebagai tenaga kesehatan maupun terhadap mereka. Mungkin dari teman-teman yang lain apakah ada yang ingin? Mungkin saya izin menambahkan sedikit dari pernyataan di teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Intan Nama Kapsari dengan 3 digit NIM terakhir 039 dari Prodi Fisioterapi. Jadi menurut saya di sini kita sebagai tenaga kesehatan dan juga dalam senario tersebut kita sebagai Satgas COVID, kita juga harus paham betul mengenai aturan-aturan yang berlaku pada saat yang ditetapkan pada saat ini, misalnya sekarang dalam pandemi COVID-19 ini, supaya nanti kita bisa memiliki menjawabi atau memberikan tindakan yang tepat kepada orang-orang yang seperti pada skenario mungkin mereka ingin menyalahi aturan dan sebagainya agar kita bisa bertindak tegas seperti yang teman-teman katakan tadi. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin untuk mempersingkat waktu karena kita sudah melakukan SGD dari step 1 hingga step 5. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada dokter untuk memberikan masukan terhadap jalannya SGD kami pada hari ini. Untuk dokter, Ya, terima kasih Dek. Setelah saya menyimak diskusinya Dek, hampir semua produktif ya, mempunyai sudut pandang yang berbeda. Kondisi ini memang sangat krusial. Di musim pandemi sekarang ini semua aturan ada plus minusnya. Ya. Di sini adik-adik sebagai tenaga kesehatan harus berpikirnya komprehensif. Harus melihat persoalan itu dari semua sudut. Ya. Karena kita tidak bisa melihat persoalan itu dari sudut kepentingan ilmu kita saja, tapi kita harus berpikir dari kepentingan ilmu yang lain dan kepentingan daripada kehidupan ya. Ini intinya adalah kehidupan. Kehidupan itu terkait dengan kesehatan, kehidupan itu terkait dengan ekonomi. Nah ini yang perlu kita berpikirnya komprehensif, melihat dari semua sudut. Aturan apapun dibuat, pasti ada pro dan kontra. Itu yakin. Namun di dalam membuat aturan pun, bapak-bapak kita harus melibatkan semua stakeholder sehingga hasil yang didapatkan dari keputusan itu adalah yang terbaik untuk semuanya. Di satu sisi ada yang sedikit diuntungkan, sedikit dirugikan, di tempat lain juga seperti itu. Sehingga dalam hal ini, dalam kondisi yang tidak normal, itu memang tantangannya luar biasa. Nah disinilah pendapat dari adik tadi yang ada sebagai petugas kesehatan harus bersifat profesional di lapangan. Tantangannya luar biasa, nanti godaannya luar biasa. Semua orang, karena yang ada di lapangan itu kan sangat bermacam-macam. Nah kalau kita berbicara kampus, itu surga, semuanya normatif, semuanya enak. Tapi kalau Anda sudah keluar dari kampus, itulah neraka. Di sana akan muncul bermacam-macam kejahatan macam-macam, baik kejahatan fisik, kejahatan emosional, kejahatan macam-macam ada. Dan mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Disinilah kemampuan adik memberikan penjelasan apapun yang tertulis. Di dalam aturan itu adik harus paham betul yang menjadi konteks keilmuan adik. Apa kelebihan PCR dibandingkan antigen? Itu harus adik mampu berikan. Kelebihan dari sudut pandang semuanya, bukan dari sudut pandang keilmuan adik saja. Nah, contoh yang tadi ya yang menarik adalah dengan PCR akurasinya lebih tinggi. Tapi memerlukan waktu yang sampai berhari-hari. Kalau ada orang yang bepergian ke sini untuk berwisata cuma mendapatkan waktu 7 hari, dipakai karantina 7 hari kan sama dengan nggak jadi datang kan. Itu yang perlu diperhatikan betul. Bagaimana kita membuat satu aturan sehingga semuanya bisa diuntungkan. Nah disinilah sudut pandang yang perlu adik pahami bahwa melihat persoalan di lapangan. Makanya saya bilang
Di kampus itu adalah surga, semuanya normal. Tapi kalau keluar, baru akan ketemu neraka yang dimana di dalamnya bermacam-macam ada. Kita akan menjadi berhasil apabila orang-orang yang ada di neraka itu sedikit tidaknya mendapatkan cercah surga. Nah, kalau kita menerapkan aturan dengan kaku, di sini persoalan kan itu. Terjadilah demo. Benturan. Karena kita tidak mampu menguasai, tidak mampu mengendalikan aturan-aturan itu sehingga tidak merasa masyarakat itu terbebani. Nah, ini yang perlu adalah indahnya kita menerapkan aturan supaya orang itu merasa nyaman dengan aturan itu. Kalau bahasanya tidak boleh melanggar aturan, gitu. Kalau seperti itu caranya akan kesannya lain. Nah, bagaimana kita meyakinkan mereka bahwa aturan ini ditujukan untuk kepentingan kita bersama, keuntungan kita bersama. Bahasanya lain, itu melarang tapi bahasanya lain. Ini yang jarang bisa dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Saya juga memaklumi karena kelelahan, beban, pekerjaan itu akan menjadi seperti itu. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Hasil diskusi adik sudah bagus, sudut pandang yang berbeda-beda itu wajar. Ya, keuntungannya sekarang sudah ada internet, semua informasi itu bisa dilihat ya, apa yang dimaksud dengan ini, apa yang dimaksud dengan ini. Ya, terima kasih adik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah hampir habis ya. Mohon izin bertanya, Dokter, sebelumnya terkait dengan penilaian SGD pada OASE, izin mengonfirmasi bahwa SGD, ya Dok, suara saya sudah terdengar. Belum ada ya, karena saya waktu buka pertama itu dokumen-dokumennya nggak ada gitu loh. Sekarang sudah masuk ya. Baik Dok. Terima kasih Dok. Ya, dokumennya sudah diupload ya? Sudah Dok pada OASE di folder SGD 2 Dok. Ya, nanti saya akan nilai waktu habis SGD saya buka 2 harinya belum ada masuk gitu, sehingga saya belum. Tapi secara manual saya sudah isi di sini supaya jangan lupa secara karakteristik adik-adik bisa saya lihat di sini. Ya, ada lagi? Izin menjawab Dok, mungkin dari saya sudah cukup Dok karena waktu, karena tadi tidak diawali dengan doa, ada baiknya kita tutup diskusi pada hari ini dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di pasrah. Berdoa dapat diyakini. Baik, untuk diskusi pada hari ini saya tutup. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dokter. Ya, terima kasih adik.